Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Rahayu, NIM saya 418210-150. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas saya Ilmu Komputer, program studi saya Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan video UAS dengan mata kuliah Pemodelan Proses Bisnis atau PPB. Saya ambil studi kasus tentang studi analisis Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College. Dosen saya Bu Ina Sabili Karima, Eskom Mkom. Di sini terdapat soal UAS pemodelan proses bisnis nomor 1. Soalnya itu adalah buatlah proses arsitektur level 1 dari organisasi atau perusahaan atau studi kasus yang Anda pilih. Identifikasikan studi kasus dengan mengkategorikan proses inti, pendukung, dan manajemen atau course, support, manajemen proses. Sebelumnya di sini saya mengambil studi kasus yang berjudul Studi Analisis Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College. Jadi saya akan menjawab soal nomor pertama. Di dalam studi kasus saya terdapat adanya core, support, manajemen proses, yaitu ada 5 proses bisnis di SSC atau Sony Sogema College. Tutor institut yaitu proses pendaftaran, proses pembayaran, proses bimbingan belajar, proses evaluasi, dan proses absensi mahasiswa. Pada proyek sistem informasi, proses pendaftaran, proses pembayaran, dan proses bimbingan belajar sebelumnya menjadi mahasiswa di Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College. Jadi, calon mahasiswa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan di Sony Sogema College Tutoring Institute yang menyediakan formulir aplikasi bagi calon siswa. Kemudian calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya ke Lembaga Bimbingan Sony Sogema College. Setelah itu, calon mahasiswa melakukan pembayaran. Jika pelamar belum menjadi mahasiswa Sony Sogema College Tutoring Institute, maka pelamar akan membayar aplikasi dan biaya kuliah dengan tingkat gelar yang diselesaikan. Tetapi jika pelamar sudah menjadi mahasiswa SSC Tutoring Institute, pelamar hanya akan membayar biaya kuliah sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselesaikan. Setelah pembayaran dilakukan, pendaftaran akan menerima bukti pembayaran saat merencanakan pengajaran Lembaga Bimbingan Sony Sogema College. Hanya mencatat mata pelajaran karena hari dan waktu telah ditentukan untuk di setiap kelas. Karena kurang efisiennya proses pendaftarannya yang masih menggunakan formulir dan disimpan dalam folder. Beberapa tugas administrator dan pemilik seringkali dibatasi, data dan fisik hilang yang mudah hilang dan rusak juga merupakan salah satu gangguan pengoperasional pengontrol Sony Sogema College. Selain itu, proses pembayaran yang masih menggunakan struk, tulisan tangan, dan bukti pembayaran yang hanya tersimpan dalam sebuah file. Hal itu membuat informasi tersebut rentan korupsi, bahkan hilang. Ketika pembelajaran yang direncanakan tidak terorganisir dengan baik, hal ini juga menjadi pemicu menurunnya kinerja Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College, sehingga pelayanan kurang optimal. Di sini terdapat soal UAS pemodelan proses bisnis nomor 2. Dari seluruh proses yang Anda identifikasikan dan dikategorikan, pilihlah satu proses bisnis level 1. Buatlah analisis proses bisnis dengan menggunakan salah satu metode analisis proses bisnis atau SWOT, Piaget atau Fishbone diagram. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jadi saya menggunakan proses bisnis dengan menggunakan analisis SWOT. Menggunakan data digunakan dalam solusi masalahnya adalah merumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Lembaga Bimbingan Belajar pada Sony Sogema College, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength. Layanan yang diberikan administrasi tidak ada apa-apa. Tutor Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College berpengalaman dan kompeten dalam hal itu. Daerah biaya pelatihan di Sony Sogema College cukup anggaran. Merek Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College sudah banyak dikenal publisitas. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Gedung yang digunakan Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College bukan milik sendiri atau sewa. Kurangnya staf yang berorientasi pada pekerjaan, kurang kampanye, pelanggan yang inovatif. Yang ketiga, peluang opportunity. Sebagian besar pasar atau konsumen yang membutuhkan saran perubahan gaya hidup orang yang membutuhkan bimbingan tambahan
untuk belajar di luar sekolah. Itu kesetiaan pelanggan, meningkatkan pelayanan di bidang administrasi, dan pengajaran mengambil kesempatan loyalitas pelanggan dengan menawarkan bonus atau diskon khusus kepada pelanggan setia. Biaya masuk akal dan kualitas yang baik untuk mengembangkan bisnis, bangunan khusus yang menjadikan kita pelanggan potensial, merekrut karyawan dan mengatur pelatihan karyawan untuk produksi karyawan yang fokus pada area mereka sendiri dan dapat ditingkatkan pasokan dengan menciptakan cara yang lebih inovatif untuk menarik pelanggan. Yang keempat itu ada ancaman atau trends. Banyak usaha bisnis serupa lainnya seperti sarana atau layanan iklan yang inovatif yang menarik yang ditawarkan oleh pesaing penerapan kebijakan sepanjang hari di sekolah menengah. Tawarkan layanan berbeda yang menjadi ciri khas untuk perusahaan serupa lainnya. Kami menyediakan atau konsumen dengan biaya konsultasi yang terjangkau, kerjasama dengan sekolah, dan lain-lainnya. Pemilihan lokasi yang strategis untuk meningkatkan daya saing. Kita memberikan pelayanan yang maksimal dari setiap departemen, menerapkannya pendidikan, peningkatannya iklan, dan pembelajarannya yang inovatif. Di sini terdapat soal luas pemodelan proses bisnis nomor 3. Simpulkan apa yang menjadi masalah pada proses bisnis tersebut. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jadi saya akan simpulkan masalah pada proses bisnis tadi kasus saya, yaitu adanya kesalahan umum terjadi saat memeriksa ketersediaan kelas. Pengecekan ketersediaan kelas membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 15 menit. Karena pengecekan kelas harus mengetahui berapa banyak siswa yang cocok dan berapa banyak siswa yang sudah ada. Calon pendaftar sering bingung, penyimpanan data masih tidak teratur, ada antrian calon, resiko kehilangan data adalah hal biasa. Lembaga Bimbingan Belajar atau LBB belum memiliki proses bisnis yang terstandar dan tentu saja, misalnya layanan kami, siswa yang mendaftar, atau terkadang gaji staf atau bendahara dibayarkan guru atau direktur lembaga bimbingan belajar. Instruksi kerja yang jelas seperti itu belum ada pasti akan menimbulkan masalah karena terkadang siswa bingung kapan harus membayar atau mendaftar dan kapan pendaftaran dan layanan pembayaran siswa dapat dilakukan siapapun. Masalah internal lembaga bimbingan belajar yang sedang dialami penyimpanan data terpisah. Hal itu datang suatu hari nanti kesalahan dalam ringkasan data pada akhir bulan. Proses tersebut juga dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar bisnis secara manual. Dengan penyimpanan data masih dilakukan secara manual, dampaknya risiko kehilangan data semakin meningkat. Di sini terdapat soal luas pemodelan proses bisnis nomor 4. Berikan deskripsi solusi atas masalah yang ditemukan. Saya akan menjawab soal nomor 4. Di studi kasus saya terdapat solusi atas masalah yang telah ditemukan, yaitu menambahkan sistem informasi untuk mendukung berjalannya proses bisnis. Standarisasi digunakan untuk mendukung perbaikan otomatisasi. Di samping sistem harus ada standar yang harus diikuti. Standarisasi diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Operasi harus disederhanakan untuk memecahkan masalah dan menambahkan sistem informasi memecahkan masalah ini karena sistem dapat membantu pemrosesan dan penyimpanan data. Proses bisnis yang lebih banyak akan dibutuhkan baik, efektif, dan efisien. Resiko kehilangan data dan waktu dapat diminimalisir. Prosesnya bisa lebih cepat. Mengelola pengharapan ini menjadi proses komersial dapat lebih jelas dan baik, menyimpan data lebih baik dan terpusat. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan di lembaga bimbingan belajar, dimulai dengan pembenahan SOP atau standar operasional prosedur. Proses bisnis itu sendiri diperlukan untuk melakukan operasi, aturan ditetapkan, dan pembagian tugas antara manajer dan manajer lebih jelas dan kasir. Selain itu, lembaga bimbingan belajar juga membutuhkan sistem penyimpanan data agar data tersimpan dengan baik dan terpusat. Support pada semua yang dapat dibutuhkan lembaga bimbingan belajar untuk melaksanakan pelatihan komunikasi. Dengan cara ini, semuanya berjalan dengan baik.
Di sini terdapat soal UAS pemodelan proses bisnis nomor 5. Rancanglah proses bisnis yang baru sebagai solusi yang dideskripsikan dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Saya akan menjawab soal nomor 5. Jadi sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu tentang BPMN, Business Process Model and Notation adalah flowchart berbasis notasi untuk mendefinisikan dan menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. BPMN menyediakan bahasa umum untuk visualisasi, dokumentasi, komunikasi, analisis, perbaikan, simulasi, dan eksekusi proses bisnis. Hingga saat ini sudah banyak organisasi besar yang menerapkan standar BPMN untuk mewujudkan proses bisnisnya. Mengacu pada revisi standar terakhir, BPMN digunakan sebagai tools untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain bisnis proses dan mendeskripsikan secara teknis bagaimana bisnis proses dieksekusi. Untuk keperluan otomasi di tataran praktis, BPMN sangat powerful, digunakan untuk menjabat perbedaan yang sering terjadi antara sistem analis dan programmer dalam mendesain dan membuat aplikasi. Model BPMN dipilih karena dianggap dapat menggambarkan kondisi proses bisnis yang sebenarnya, yang melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan dalam mengelola logistik, dan kebanyakan komunikasi antar entitas bisnis dilakukan melalui pesan-pesan dalam konsep e-bisnis. BPMN terdapat simbol pemodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh Object Management Group. Sasaran utama BPMN yaitu analisis bisnis yang membuat konsepsi awal proses, mengembangkan teknis yang bertanggung proses yang ada, dan memproses serta memantaunya untuk manajemen. Tujuan utama BPMN ini menyediakan notasi dengan memahami oleh semua pengguna bisnis, mulai dari bisnis analis yang membuat draft awal proses hingga pengembang teknis yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan teknologi yang akan melakukan proses tersebut, dan akhirnya kepada pelaku bisnis yang akan mengelola dan memantau proses bisnisnya. Dengan demikian, BPMN menciptakan jabatan standar untuk kesenjangan antara desain proses bisnis dan proses penerapan. Tujuan lainnya, tetapi tidak kalah pentingnya, untuk memastikan bahwa bahasa XML dirancang untuk eksekusi proses bisnis, seperti WSBPL atau Web Service Business Process Execution Language, yang dapat divisualisasikan dengan notasi orientasi bisnis. Spesifikasi ini mewakili penggabungan praktik terbaik dalam komunitas pemodelan bisnis untuk mendefinisikan notasi dan skematik, diagram kolaborasi, diagram proses, dan diagram koreografi. Maksud dari BPMN ini yaitu untuk melakukan model proses bisnis dan notasi dalam menghadapi banyaknya notasi pemodelan yang berbeda dan sudut pandang. Dengan demikian, BPMN akan menyediakan sarana sederhana untuk mengkomunikasikan informasi proses ke bisnis lain pengguna, pelaksana proses, pelanggan, dan pemasok. BPMN dengan demikian bertindak sebagai jembatan antara desain proses bisnis dan implementasi proses bisnis. Beberapa alasan mengapa BPMN ini menjadi penting. Yang pertama, sebagai suatu metode pedoman bagi pemodelan proses bisnis. Yang kedua, telah ditetapkan sebagai standar dalam proses pemodelan dan dirancangkan secara internasional. Yang ketiga, dapat menjadi standar yang menjabatkan pengurangan kesenjangan antara pelaksana dan proses bisnis. Yang keempat, itu ada kesempatan untuk memproses model dengan cara bersatu dengan standar. Akan setiap aktor dalam suatu organisasi dapat saling mengerti, menghargai, dan memahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan proses bisnis sebagai solusi yang dideskripsikan dengan sistem flowchart BPMN. Berikut saya tampilkan flowchart di samping saya. Bagaimana proses startup awal untuk pengembangan awal sampai calon siswa bisa melalui sistem pembelajaran di Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College.
Mengapa saya menggunakan flowchart sebagai data untuk penghasilan proses bisnis? Dikarenakan saya sangat yakin dengan menggunakan metode ini, Ibu, karena dapat lebih mudah memahami dari apa yang semua saya rangkum untuk memulai startup ini. Dikarenakan sudah ada gambaran untuk perkembangan lebih lanjut, di sini saya akan mulai dari flowchart awal, mulai bimbingan. Di sini calon siswa menentukan jadwal bimbingan untuk memulai pertemuan. Setelah calon siswa telah menentukan mata pelajarannya, apa yang telah dipilih calon siswa, memeriksa ketersediaan kelas, lalu untuk memasukkan jadwal pada kelas yang telah dipilih. Jika kelas tersedia, maka akan langsung diinput ke kelas baru. Jika kelas tersebut belum tersedia, calon siswa diminta untuk memilih jadwal lain. Setelah semua selesai, staf akan menginput data siswa baru dan memulai pembagian daftar kelas. Setelah semua proses telah dilakukan, kita masuk ke tahap administrasi, di mana calon siswa akan membayar uang registrasi dan staf menerima uang. Pendaftarannya dilanjutkan membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran. Di bawah terdapat proses rancangan bisnis BPMN dalam pendaftaran siswa baru reguler pada Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sogema College. Proses bisnis pendaftaran siswa baru reguler. Yang pertama, masalah pengecekan ketersediaan kelas masih secara manual. Teknik perbaikannya otomatisasi, standarisasi. Keterangannya itu menambahkan suatu sistem informasi untuk mendukung kegiatan proses bisnis. Standarisasi digunakan untuk mendukung perbaikan. Otomatisasi dalam penambahan sistem perlu adanya suatu standar yang harus dipatuhi. Yang kedua itu ada masalah pelayanan pendaftaran dilakukan oleh semua karyawan lembaga bimbingan belajar. Teknik perbaikannya itu ada standarisasi. Keterangan itu standarisasi sangat diperlukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga ada masalah pengisian form pendaftaran membutuhkan waktu yang cukup lama. Teknik penyederhanannya, keterangan perlu adanya penyederhanaan aktivitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat ada masalah pencatatan dan penyimpanan data pendaftar dilakukan secara manual atau teknik otomatisasi. Keterangan itu penambahan sistem informasi akan menyelesaikan masalah tersebut karena sistem dapat membantu mengolah dan penyimpanan data. Sekian presentasi UAS video saya dengan mata kuliah pemodelan proses bisnis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.